Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama dari PT Bank Negara Indonesia (TBK), Bapak Royko Tumilar. Pak, apa kabar Pak? Baik, Oke, kita memasuki penghujung tahun 2021. Mungkin seperti apa Pak evaluasi terkait dengan kinerja dari BNI di tahun 2021, kemudian juga dari perekonomian Indonesia secara keseluruhan? BNI tahun 2021 mudah-mudahan kita tutup dengan result yang baik ya, bagus. Walaupun menurut saya merasa masih banyak yang harus kita lakukan improvement. Laba cukup bagus, peningkatan dibanding 2020 secara bottom line, tapi banyak hal yang kita harus lakukan untuk lebih apa ya, supaya pada saat mesin recovery ini jalan, kita nggak ketinggalan banyak ya. Jadi kita masih banyak PR di dalam transformasi, termasuk di dalam apa namanya kesiapan talent kita, kesiapan infrastruktur, kesiapan di dalam apa namanya budaya, mindset dari digital kita sendiri itu juga perlu banyak lakukan untuk improvement. Oke, masih perlu improvement lagi begitu ya Pak. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pemulihan ekonomi kan kita sudah mulai terasa ya Pak ya di penghujung tahun ini. Nah kira-kira sudah tergambar belum sih Pak dari mungkin kredit, pertumbuhan kredit yang ada atau mungkin dari revenue dari BNI sendiri seperti apa? Sebenarnya kerasa ya, kita udah mulai kerasa karena memang pemerintah itu sangat fokus banget ya, maksudnya mendorong untuk hilirisasi di beberapa komoditi ya, supaya nilai tambahnya cukup tinggi sehingga banyak banyak investasi-investasi baru di downstream itu juga justru akan membantu sekali pertumbuhan ekonomi ini dan memang komoditi kan harga juga lagi bagus. Yang kedua, banyak pengusaha juga memanfaatkan apa namanya momentum suku bunga yang relatif tahun ini cukup rendah loh, suku bunga kredit itu. Jadi saya lihat mudah-mudahan ya tahun depan juga di first semester itu tidak ada perubahan suku bunga, juga komoditi membaik dan kita juga bisa jaga kesehatan semua, prokes kita bisa jaga. Saya sangat optimis tahun depan kreditnya akan tumbuh jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Oke, kalau tadi sedikit disinggung ya Pak ya outlook di tahun 2022. Mungkin bisa dijelaskan Pak kalau untuk outlook di tahun depan gitu kira-kira pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan seperti apa, kemudian juga kinerja, target-target dari BNI di tahun depan seperti apa? Targetnya challenging ya tahun depan itu karena saya sampaikan tadi kita juga mempatok pertumbuhan kredit itu di atas 5% ya. Kalau tahun lalu kan event apa namanya industri aja di minus gitu kan, nggak tumbuh. Kita masih tumbuh, tapi tahun ini kita mendekati ke double digit pertumbuhan kreditnya dengan harapan mudah-mudahan Amerika juga tidak naikin suku bunga, sehingga suku bunga kita juga relatif bisa tetap rendah. Saya yakin pertumbuhan ekonomi untuk 5% itu rata-rata tahun depan harusnya bisa kita capai dengan Harus. harusnya kita bisa capai. Kita lihat ekspor kita, pajak kita, apa namanya membaik semua, banyak indikator ekonomi kita membaik. Jadi saya optimis banget gitu. Kita bisa memanfaatkan momentum ini dan pengusaha juga bangkit semua. Saya rasa bisa. Semakin optimistis di tahun depan tentunya. Nah, tapi kalau kita berbicara di tahun 2021 mungkin 3 kata Pak yang menggambarkan sepanjang tahun 2021 yang mungkin penuh tantangan juga ya Pak ya karena pandemi masih belum selesai. Seperti apa Pak? Aku bilang tiga kata ya, challenging, challenging, challenging. Challenging, challenging, challenging. Oke, tapi tetap optimis ya Pak ya untuk tahun. Optimis. Saya sih tetap optimis ya. Jadi selalu kan kita menghadapi itu ya supaya kita juga jangan terlalu apa ya. Kita harus dalam situasi sebenarnya kita harus siap dengan segala hal, tapi kita optimis gitu ya. Bukan berarti terus kita asal gitu malah nanti akan
akan tumbuhnya nggak sustain. Kita kan mau tumbuh bukan kayak yoyo, tumbuh ya tumbuh terus gitu, sustain nggak terus. Sustain dan penuh strategi tentu ya Pak ya dengan strategi yang ada. Oke, terima kasih sekali Pak Royke telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Dan demikian tadi perbincangan saya dengan Direktur Utama dari PT Bank Negara Indonesia, CNBC Indonesia Beyond Business. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.